Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang ada di tempat yang maha tinggi, Bapa yang selalu melihat keadaan bumi, keadaan dunia, keadaan semesta, keadaan umat manusia, keadaan semua makhluk yang Kau ciptakan. Bapa yang tak pernah tertidur dan melihat semua apa yang diperbuat satu demi satu. Dan semuanya ada dalam kitab-Mu. Engkau yang mencatat setiap perbuatan kami. Engkau yang melihat semua apa yang dilakukan manusia. Karena seperti pengkhotbah katakan, segala sesuatu adalah sia-sia, yang untungnya tidak ada, semuanya mencari matahari dan kesia-siaan. Tetapi justru disitulah letak kekuasaan-Mu ya Bapa. Karena di saat manusia jatuh dan lemah, miskin, bahkan kaya, semuanya karena Engkau. Engkau yang memberikan berkat atas segala hal, baik setiap pekerjaan tangan kami manusia, baik segala makhluk yang Kau ciptakan. Engkau menyediakan memberikan segalanya, kami mengolahnya. Kami bekerja, kami juga dapat diberkati karena banyak hal. Untuk itu dunia yang sedang bergoncang, ada kegetaran di sana, ada kegoncangan yang merajalela, menguasai segelintir orang, dan di saat satu sisi semua orang tunduk pada kekuasaan dan mencari yang sia-sia, disitulah orang-orang yang percaya akan tahu bahwa segala sesuatu hanyalah kesia-siaan belaka. Tetapi dari hal ini kami dapat belajar di setiap sisi hidup kami Tuhan, bahwa kami tak bisa lepas dari-Mu, tak bisa hidup tanpa-Mu. Karena Engkau yang memberi hidup, memberi napas, memberi kekuatan, pemeliharaan. Karena itu kami akan terus mendapatkan mencari Engkau hingga kami benar-benar memeluk dan memegang Engkau selamanya. Karena di dalam kuasa-Mu ada sukacita, damai sejahtera, ada berkat, ada kedamaian yang tak bisa didapat dari hal apapun di dunia ini. Itulah mengapa kami setia dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, yang telah memberikan kami roti hidup yang kekal, sehingga tidak ada lagi kegentaran dalam hati jiwa roh kami, agar kami tetap setia, tetap percaya, memelihara iman dan percaya kepada-Mu. Karena Kau berjanji bahwa akan selalu memelihara, menjaga orang-orang percaya kepada-Mu di seluruh dunia ini. Amin. Roh Kudus, bukakan rahasia firman-Mu, karena saat ini kami mau membacanya. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 76 ayat 1 hingga dengan ayat 13 dengan perikop Bapa, Allah, Jehova, ataupun Yesus Kristus, ataupun Roh Kudus, semuanya satu kesatuan, kita adalah hakim segala bangsa, yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf nyanyian. Bapa terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang sela. Cemerlang Engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardik-Mu ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat Engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapan-Mu pada saat Engkau murka? Dari langit Engkau memperdengarkan keputusan-Mu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Elohim bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan Kau perikat pinggangkan. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Elohimmu. Biarlah semua orang yang sekelilingnya, yang ada di sekelilingnya, menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Dahsyat Engkau Tuhan, firman-Mu berkuasa atas segala penjuru bumi.
Kalau Allah yang Maha Kasih, Maha Perkasa, Maha Besar, Maha segalanya, Kau adalah Bapa yang melihat semua perbuatan manusia dalam kekuasaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Sehingga firman itu akan selalu mencatat setiap kami dan tetap memberikan kesempatan kami untuk bertobat. Itulah keindahan yang hakiki, yang sejati daripada-Mu Sang Pemberi hidup. Sehingga setiap hari kami boleh bersyukur atas pertobatan, atas pengampunan, atas kesetiaan Tuhan, sehingga kami pula menjadi setia beribadah, setia berdoa, setia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan kami sebagai manusia. Karena kami akan kembali menjadi debu dan tanah, tetapi Sang Firman itu kekal, sehingga kami boleh percaya bahwa kami juga akan kekal nantinya bersama-sama Engkau. Karena jika kami percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, justru disitulah kami yakin dan percaya bahwa firman yang hidup itu adalah Allah sendiri yang kekal di dalam daging, di dalam kekuatannya dan kekuasaannya sebagai pemelihara, sebagai pemberi, sebagai roh yang menghidupkan, di mana Bapa telah memberikan kuasa kepada Sang Anak dalam firman, yaitu yang keluar dari Engkau sendiri, di mana setiap orang yang yakin bahwa Engkau adalah itu adalah kekekalan bagi kami. Engkau adalah Alfa dan Omega, Sang kekal tidak berawal, tidak berakhir. Engkau adalah kehidupan itu sendiri yang kami kenal di dalam Sang Pengasih, Pengampun, Pemberi mujizat, pemberi kuasa. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.